Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab dari pertanyaan saudari Ella Devriza Adibah dari Winsus Karyau. Ustadz mau bertanya, membunuh orang itu hukumnya haram? Tidak sengaja pun hukumnya haram? Bagaimana dengan eksekutor hukuman mati? Apakah orang tersebut mendapatkan dosa atau haram di dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati itu sendiri? Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Baik, saudara Ella Devriza di Winsus Karyau. Yang pertama yang mau saya sampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu. Gak boleh kita bunuh diri. Membunuh diri sendiri aja tidak boleh, apalagi membunuh orang lain. Nah, kalau hukum-hukum yang mengatakan haram, mengatakan sunnah, mengatakan makruh, mengatakan mubah, itu termasuk ke dalam hukum fikih. Maka kalau sudah bicara fikih, maka kesepakatan di antara ulama fikih, fuqaha namanya, mereka berembuk berdasarkan Al-Quran dan hadis dan memutuskannya. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulunna nafsal alladzi haramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Nah, ini dia saudari Ella. Ternyata dalam surat Al-Furqan diperbolehkan kita membunuh dengan cara yang benar. Artinya memang harus dilaksanakan hukuman mati itu sesuai dengan syariat yang berlaku, sesuai dengan koridor yang berlaku di dalam hukum itu sendiri. Maka di dalam sebuah hadis baginda Rasul Muhammad SAW di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ini saya ngaji setiap hari Rabu. Ini rutinitas, silahkan santriwan-santriwati jamaah yang mengikuti melalui channel YouTube saya DR Gus IMPD, itu setiap hari Rabu setelah sholat maghrib berjamaah. La yakhilu damun amri muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bi ihda salasati sayyib zani wa nafsu li nafsi wa tariku li dinihi mufarikul lil jamaah. Tidaklah darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bersyahadat, maka tidak boleh darahnya itu jatuh. Artinya tidak halal darahnya kalau dia sudah masuk ke dalam Islam dengan bersyahadat, kecuali 3 perkara. Nah, ini dia. Jadi ada 3 yang menyebabkan orang muslim itu boleh dibunuh. Yang pertama, orang yang telah menikah namun dia berzina. Dia sudah menikah tetapi dia berzina, ini boleh dibunuh. Namanya hukuman bagi orang yang berzina. Ini dia. Zina mukson, ada khairu mukson. Zinahnya orang yang sudah menikah dan zinahnya orang yang belum menikah. Yang kedua, membunuh satu jiwa. Nah, kalau kita membunuh, hukumannya dibunuh. Ini hukum qisas, tidak bisa mengelaknya, maka ini harus dibunuh. Yang ketiga, meninggalkan agama dan memberontak dari pemerintahan yang sah. Ini bughat.
Jadi kalau ada pemerintahan yang sah, dia meninggalkan agama dan dia memberontak kepada negara yang sah, maka darahnya boleh halal untuk dibunuh. Jadi bagi pemberontak negara yang sah, negara yang berdaulat, kalau di negara kita berdasarkan demokrasi maka dipilih. Kalau mereka sudah menang ya kita ikutin. Kalau kita kalah tidak boleh kita berontak. Kalau kita berontak berarti darahnya bisa menjadi halal untuk dibunuh, karena sesuai sama kesepakatan kita dalam bermusyawarah, mana yang sah, mana yang tidak sah. Maka 3 perkara inilah yang menyebabkannya. Nah, maka ketika ada eksekutor yang tugas dia adalah membunuh tersangka karena suatu perkara yang sudah dijatuhi oleh seorang hakim, maka eksekutor tersebut tidak dosa karena ada 3 alasan tadi. Maka tidak berdosa dia. Orang yang telah menikah namun dia berzina, membunuh 1 jiwa dan meninggalkan agama, plus pemberontak kepada negara yang sah, maka dia mempunyai alasan yang kuat sehingga dijatuhi hukuman untuk dibunuh karena ada 3 perkara tersebut. Nah, maka kalau tidak ada 3 perkara tersebut, maka tidak boleh. Bisa jadi eksekusi dia dilakukan karena pemberontak atau keluar dari agama. Bagaimana orang-orang yang menjual narkoba dan dihukumin untuk dibunuh? Maka mereka dikiaskan sama dengan orang pemberontak tadi. Maka dia memberontak kepada aturan-aturan negara yang tidak boleh menjual narkoba. Kalau menjual narkoba dalam sekian kilo, maka hukumannya mati. Kalau dia melanggar dan dijatuhi secara sah dan terbukti secara pengadilan, maka harus dibunuh sesuai sama ketentuan yang berlaku. Eksekusi tidak berdosa, eksekusi tidak haram, karena dia melaksanakan kewajiban dia sebagai eksekutor di dalam melaksanakan pembunuhan, karena melalui proses pengadilan dan kesepakatan ketiga hal tersebut. Demikian yang saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.